Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Sukma Permadi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan ulang wawancara saya yang mengenai akad di Pegadaian Syariah. Dan kemarin saya wawancara di Pegadaian Syariah yang bertempat di Jalan Wai Halim. Dan ini adalah foto-foto saya atau dokumentasi saya di saat foto bersama dengan Taylor. Karena kan waktu yang tidak memungkinkan dan mempercepat waktu, jadi tidak sempat untuk foto berdua. Diperbolehkan untuk foto bersama saja. Dan langsung saja ke materinya. Yang pertama, saya itu menanyakan akad apa saja yang diterapkan di Pegadaian. Lalu Taylor menjawab, akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu adalah akad rahan dan akad murabahah. Untuk akad rahan sendiri itu khusus untuk produk berupa produk gadai dan produk gadai yang sistem cicilan. Itu kita gunakan akad rahan. Nah, sedangkan untuk akad murabahah itu khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia. Produk cicilan logam mulia atau mulia syariah ultimate dengan emasku ultimate. Nah, itu nasabah kita terapkan dengan menggunakan akad murabahah. Yang kedua, saya tanyakan bagaimana sih proses menjalankan akadnya. Lalu dijawab dengan teller, prosesnya sendiri nasabah menentukan untuk produk yang dipilih atau untuk yang ditransaksikan terlebih dahulu. Kemudian cara penerapannya, misalnya nasabah tersebut memilih untuk akad rahan yang sistem cicilan. Jadi di situ ada yang akad yang tertera sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan fatwa MUI yang kita terapkan di situ. Nasabah di situ memiliki kewajiban untuk menandatangani akad tersebut sebelum nasabah tersebut melakukan proses di kasir. Jadi terlebih dahulu nasabah mengetahui akad yang kita gunakan itu apa. Kemudian konsekuensinya seperti apa. Bila nasabah tersebut melakukan ingkar dari akad atau dia lalai dari akad, akan ada konsekuensinya. Jadi di dalam akad tersebut sudah dijabarkan untuk akadnya sendiri itu seperti apa, kemudian konsekuensinya bila nasabah tersebut lalai dari akad, dan bila nasabah tersebut melakukan pelunasan dipercepat atau nasabah tersebut misalnya tidak sanggup untuk membayar, itu sudah tertera di akadnya. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad? Lalu Taylor pun menjawab, untuk persyaratannya sendiri, misalnya nasabah sudah menentukan nih dia mau gadai. Persyaratannya berarti nasabah harus memiliki emas jaminan untuk digadaikan atau dijaminkan di Pegadaian Syariah. Kemudian identitas diri nasabah tersebut juga wajib untuk mengisi formulir yang ada di Pegadaian Syariah. Setelah itu baru nih bisa melakukan proses akad. Sebenarnya untuk setiap akad itu sendiri itu berbeda karena tergantung dari produk-produknya. Sedangkan produk dalam Pegadaian Syariah itu kan banyak. Ada yang namanya produk khusus untuk gadai, ada lagi produk khusus untuk mikro atau non gadai. Nah, di situ akad yang diterapkan berbeda-beda dan persyaratannya pun berbeda-beda. Jadi tergantung nasabah tersebut mau memilih yang mana prosesnya. Kalau misalnya hanya untuk akad gadai saja, khusus gadai itu berarti hanya jaminan dan identitas diri saja. Tapi kalau misalnya nasabah tersebut non gadai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu persyaratan administrasinya meliputi misalnya fotokopi KK, KTP, kemudian fotokopi STNK dan BPKB. Misalnya nasabah tersebut memilih untuk menggadaikan BPKB, kemudian PBB dan rekening listrik, surat keterangan usaha dari kelurahan, pas foto dan sebagainya. Jadi untuk persyaratannya sendiri tergantung dari produk yang dipilih dan yang dibutuhkan oleh nasabah. Lalu pertanyaan keempat, barang apa yang boleh digadaikan? Di Pegadaian Syariah sendiri, barang yang bisa digadai itu pertama emas tentunya. Emas boleh emas perhiasan atau emas logam mulia. Emas perhiasan itu kita bisa hitung dari kadar yang mulai dari kadar 700 sudah mulai bisa digadaikan. Kemudian ada elektronik. Elektronik sendiri tuh bisa misalnya televisi, laptop, kemudian handphone. Namun untuk beberapa kriteria, ada beberapa persyaratannya supaya bisa kita terima untuk digadai. Kemudian selain dari itu, untuk yang non mikro kita ada juga namanya gadai BPKB kendaraan. Jadi
BPKB kendaraan yang dijaminkan itu hanya BPKB-nya saja, unitnya tetap bisa digunakan. Dan ada juga nasabah mau menggadaikan unit kendaraannya juga bisa. Jadi selain dari unitnya, surat-suratnya juga dititipkan di sini, digadai langsung atau rahen. Jadi kalau kendaraan itu bisa motor atau mobil. Kemudian kalau motor dan mobil bukan hanya unitnya saja, tapi surat-suratnya juga digadaikan. Lalu pertanyaan kelima, jadi yang menentukan harga dari nasabah atau pegadaian? Kalau misalnya untuk nilai gadai atau taksiran gadai itu yang menentukan dari pegadaian. Biasanya kita tentukan itu dari harga barang tersebut di pasaran berapa. Misalnya nih, nasabah tersebut mau menggadaikan kendaraannya, kita lihatnya itu dari harga second kendaraan itu. Kita taksir 70% dari harga second kendaraan di pasaran berapa. Nah, jadi kalau misalnya unitnya itu nilainya 10 juta, kita taksir di pasaran itu sekitar 7 juta untuk nilai taksiran barangnya. Jadi yang menentukan nilai taksiran itu dari pihak pegadaiannya sendiri. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apakah ada batas waktu dalam pegadaian? Nah, kalau untuk tenggat waktu itu, tadi untuk produk rahen atau gadai itu tenggat waktu kita berikan sampai 4 bulan. Dan setiap bulannya itu kan ada namanya mu'nah. Tapi mu'nah itu terhitung per 10 hari. Besarnya per 10 hari itu biasanya sekitar 0,8%. Tergantung berapa peminjamannya. Nah, terus kalau misalnya untuk produk lain, misalnya cicil emas atau pinjaman dengan jaminan emas itu kita mulai dari masa angsuran 12 bulan sampai 36 bulan. Kemudian ada lagi cicil logam mulia, itu kita mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kemudian untuk produk mikronya sendiri itu mulai paling cepat itu 12 bulan. Dan yang paling lama itu 36 bulan. Jadi tergantung dari produk-produknya sendiri. Nah, begitu yang saya wawancarai dengan pegawai Pegadaian Syariah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.